Tuhan. Ya, kita berdoa. Kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Engkau terus membangkitkan semangat kami ya Tuhan, supaya kami dapat mensyukuri terus kebaikan-Mu. Dan di pagi hari ini, Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami, mempersekutukan kami di dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Semua karena kemurahan hati Tuhan bagi kami. Kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, untuk kami alami segala kebaikan Tuhan, kasih karunia-Mu mendidik kami, mengajar kami, melatih hidup kami, supaya menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, salam, salam kudus buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan terus membicarakan akan tujuan keselamatan hidup kita yang sangat besar dalam rencana Allah. Amin. Ini sangat luar biasa saudara-saudaraku, yaitu bagaimana kita supaya terus menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang dipersiapkan terus untuk melayani saudara-saudara kita di dalam kasih yang sempurna ini. Kasih karunia Allah yang terus mengajar dan mendidik kita setiap hari, setiap saat kita dipersiapkan oleh kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana kita menerima penjelasan dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mengejar yang mendatangkan damai sejahtera, karena kita adalah duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus, di mana kita sementara diberikan kesempatan dan diberikan waktu. Dan waktu bagi kita tidak banyak, Bapak Ibu Saudara, amin. Waktu bagi kita di dunia ini sangat singkat, ya, dibandingkan dengan ketika kita hidup bersama dengan Kristus di kekekalan di dalam sorga untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam waktu yang singkat inilah, waktu yang pendek inilah, kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita mempunyai pengalaman bersama, ya, dengan Kristus Yesus, bagaimana kita melayani saudara-saudara kita, bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, sesudah kita melewatkan waktu dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulangnya. Jadi disinilah kita bisa hidup, mempraktekkan bagaimana kita saling mengasihi, bagaimana kita saling melayani, saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita mengalami semuanya itu. Ya, sesudah kita melewatkan hidup kita dari dunia ini, kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengulanginya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita sekali lagi untuk melihat firman Tuhan mempertegas dan menekankan lagi, saudara-saudaraku, supaya kita selalu memikirkan damai sejahteranya, ya. Puji Tuhan. Nah, karena itu saya ajak kita untuk membuka Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasalnya
yang ke-14, saudara-saudaraku ya. Kita lihat Roma 14. Ya, ada satu hal yang harus kita perhatikan, kita ingat dengan baik. Saudara-saudaraku, di dalam melayani ini ya, di mana kita menolong saudara-saudara kita, di mana kita saling menolong satu dengan yang lain, ada satu hal yang yang harus kita jauhkan dari persekutuan kita, dari komunitas kita di dalam tubuh Kristus ini, saudara-saudaraku ya. Nah, apa itu saudara? Dikatakan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-13 ya. Mulai dari ayat 13. Dikatakan Roma 14 ayat 13. Sudah Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan untuk kita. Di situ judul perikopnya ya, tertulis jangan memberi batu sandungan. Ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah satu kehati-hatian di dalam pelayanan kita, karena inilah kualitas daripada kasih karunia itu yang mengajar kita dan mendidik kita, supaya kita dikatakan jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan kasih karunia, di mana kasih Kristus yang telah melingkupi ya hidup kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita supaya kita bisa tetap merasakan damai sejahteranya. Nah, demikian kita juga memperlakukan kepada saudara-saudara kita. Nah, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu menjadi najis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh menyandung saudara kita hanya karena hal-hal jasmani, karena hal-hal lahiriah, saudaraku ya. Jadi kita, saudaraku, mengutamakan apa yang rohani, karena disitulah nilai daripada persekutuan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi satu petunjuk praktis bagi kita, praktek hidup kita, bagaimana supaya kita menggunakan segala sesuatu yang kita miliki itu bukan untuk kita pamerkan kepada orang lain bahwa kita jauh lebih baik daripada mereka. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku, tetapi segala sesuatu yang kita miliki dengan rendah hati, kita persembahkan itu semua untuk membangun iman saudara kita, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tuntutan daripada kasih itu sendiri, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi di situ, kita lihat lagi di ayat 16, kita lanjut lagi. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia, keselamatan, hidup yang kekal, persekutuan kita di dalam tubuh Kristus ini, gereja tubuh Kristus yang Tuhan karuniakan kepada kita, dikatakan janganlah kamu biarkan orang lain memfitnah, ya. Apa yang baik yang kita miliki, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya
Kita tidak membuat batu sandungan, tetapi kita terus menjaga nama baik Kristus Yesus Tuhan kita di dalam persekutuan kita. Nah, itu tidak berarti Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita harus menyenangkan hati semua orang. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kita diminta di sini supaya kita maksimal menyaksikan kebenaran itu sampai orang lain menerimanya bagi yang percaya dan menolaknya bagi orang yang tidak percaya. Tapi dari dalam diri kita sendiri semuanya clear, semuanya jelas. Amin. Saudaraku, tidak ada dari kita yang abu-abu, tidak ada dari kesaksian kita yang tidak sampai kepada mereka dari inti daripada iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita memberitakan kasih-Nya yang sempurna, bukan memberitakan tentang keberadaan daripada kekuatan diri kita sendiri. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, karena tanpa kasih Kristus tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh seseorang. Tidak mungkin itu ditunjukkan oleh seseorang tanpa dia menyadari bahwa kasih karunia Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupannya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kita semua mempunyai peluang yang besar untuk menampilkan hidup di mana di dalam persekutuan kita bisa membangun satu dengan yang lain dalam kesatuan hati kita. Di dalam kasih karunia ini kita pasti bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang hidup, menunjukkan hidup di dalam persekutuan kasih Kristus yang sesungguhnya, karena kita sudah memilikinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang di dunia ini mempersoalkan hal-hal yang jasmani, mengakibatkan persekutuan mereka menjadi pecah-pecah. Terjadi perpecahan karena mereka berebut, mereka rebutan untuk sesuatu hal-hal yang sifatnya duniawi, sampai persekutuan mereka terjadi perpecahan, saling menyakiti hati satu dengan yang lain, dan di situ terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan panggilan kudus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan itu sangat disayangkan. Nah, untuk itulah maka Paulus mengatakan di sini, kita Bapak Ibu Saudaraku, meskipun terkadang secara jasmani kita merasa dirugikan dalam kehidupan di dunia ini, tapi secara rohani saudara-saudara dan saya akan selalu melihat ada keberuntungan di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang kita kejar Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita yang lain. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu prinsip hidup yang tidak akan kita dapatkan dari dunia ini. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena prinsip manusia di dunia ini adalah prinsip hidup yang serakah. Serakah karena ingin mengambil bagi dirinya sendiri menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi, tanpa memperdulikan bagaimana kepentingan orang lain. Jadi saudaraku, memang kita menjalani hidup yang terbalik dengan prinsip hidup di dunia ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, tidak heran kalau orang-orang dunia mendengar kesaksian kita di dalam kasih karunia ini, karena di dalam hati dan pikiran mereka semata-mata dikuasai oleh keinginan daging, mereka menolak kesaksian tentang kasih karunia yang sempurna ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita harus terus menyampaikannya, menyatakannya kepada saudara-saudara seiman kita, supaya kita dididik, kita diajar,
kita bertumbuh, kita menjadi lebih maju terus, menjadi kuat, dan kita bisa berbagi, kita bisa share, ya, kita bisa sharing kepada saudara-saudara kita yang lain, dan secara konsisten kita melakukannya sebab kasih Kristus yang menguasai hati kita. Amin. Yang mengendalikan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah pernah menyampaikan juga beberapa hari yang lalu bahwa kita harus kalau bisa meminjam istilah memamerkan atau mempromosikan. Apa yang mau kita promosikan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang mau kita pamerkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah yang mau kita pamerkan adalah harta benda kita? Apakah yang mau kita pamerkan adalah jabatan kita? Apa yang mau kita pamerkan adalah hal-hal yang secara jasmani lahiriah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Sudah dikatakan di sini, yang mau kita junjung tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, yang mau kita perkenalkan, yang mau kita sampaikan, kita bicarakan, kita terus ingin orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari kehadiran kita adalah, Bapak Ibu Saudaraku, supaya semua orang melihat, semua orang menyaksikan, Bapak Ibu Saudaraku, akan kasih karunia Tuhan, ya, yang sempurna itu. Itu yang tujuan kita ada di dalam satu perkumpulan, ada di dalam satu komunitas, ya, saudaraku. Kerinduan kita adalah supaya mereka bisa menerima, bisa percaya apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah yang mendatangkan damai sejahtera yang abadi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal ya kompromi dari apa yang diperjuangkan oleh orang-orang di dunia ini, itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanapun itu tidak bisa bertahan lama. Ya, sesuatu yang dikompromikan, sesuatu yang diupayakan bersama karena kepentingan diri sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Suatu saat itu akan mengalami perpecahan. Itu suatu saat akan mengalami hal-hal yang bisa ya satu dengan yang lain saling bertolak-tolakan. Tetapi di dalam kasih Kristus kita selalu dipersatukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam kasih karunia Tuhan kita selalu diajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Saling memaafkan satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling mendukung, dan saling kita melengkapi, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kita menghargai nilai-nilai kesatuan kita di dalam Kristus Yesus. Itu adalah cara kita menghargai Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, saudaraku, di ayat berikutnya dikatakan, di ayatnya yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara kasih karunia ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa, bahwa sangat detail. Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah contoh. Ya, Rasul Paulus adalah contoh teladan yang sangat luar biasa. Dia selalu memikirkan bagaimana damai sejahtera Tuhan dihadirkan di hadapan orang-orang yang dia jumpai. Itu sangat luar biasa, saudaraku, karena dikatakan masalah kerajaan Allah bukan masalah makanan atau minuman, ya, tetapi ini adalah soal kebenaran. Jadi apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, dengan siapa yang melayani dengan cara motivasi seperti ini, dikatakan dialah, merekalah yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Karena itu, saudaraku, semuanya itu dikatakan di ayat 19-nya, sekali lagi, sebab itu, ayat 19,
Sebab itu marilah kita mengejar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini kita diajak dan diminta untuk mengejar, bukan berlambat-lambat tapi berlari, mengejar. Mengejar apa? Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan, karena kita akan selalu bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dari hari ke hari menjadi lebih baik, dibangun, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, Tuhan tidak melemahkan kita. Tuhan membangun iman kita, membangun semangat kita, membangun keluarga kita, membangun persekutuan kita, Bapak Ibu Saudaraku, membangun, melengkapi apa yang kurang di dalam pelayanan kita. Kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan untuk mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena Allah mau kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, maka kita dikaruniakan. Tuhan menyediakan benih untuk kita menabur. Amin. Tuhan yang menyediakan benih untuk kita menabur, supaya kita menuai dan orang lain juga menuai berkat dan damai sejahtera. Sangat luar biasa. Dan ini adalah satu pekerjaan yang tidak pernah berkesudahan. Selama kita diberikan kesempatan, Tuhan menyertai pekerjaan dan pelayanan kita semuanya. Saudaraku, ayat 20 dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini, ada waktu-waktunya. Setiap tahun ada orang yang membedakan makanan, yang membatasi makanan, Bapak Ibu Saudaraku, membatasi jam-jam, waktu-waktu untuk makan. Dan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan makanan yang mengatur kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengatur makanan, karena itu urusan jasmani. Itu adalah urusan lahiriah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu diberikan makanan, kita selalu diberikan minuman, dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak perlu kita terlalu fokus karena hanya masalah makanan dan minuman, sampai-sampai orang lain dibatasi kebebasannya, atau orang lain menjadi tersandung hanya masalah makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan kerohanian, itu urusan duniawi, itu urusan jasmani. Tidak ada kebanggaan tersendiri di situ. Amin. Kebanggaan tersendiri adalah karena kita memberitakan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus telah mati berkorban, Dia telah mencurahkan darahnya yang kudus, dan Dia mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Dia berikan harapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya untuk hidup di dalam damai sejahtera selama-lamanya. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang sangat penting, itu yang sangat mendesak, dan itu yang paling utama yang dibutuhkan oleh orang-orang di dunia ini, supaya kita jangan mempersoalkan hal-hal yang tidak pantas untuk dipermasalahkan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kedagingan itu begitu sangat mudah tersinggung. Kedagingan itu, hidup orang-orang yang masih dikuasai oleh kedagingan itu sangat mudah tersinggung karena masih tergantung pada perasaan sendiri. Perasaan, nilai-nilai dari keyakinan yang salah, atau yang masih di kulit-kulit saja, di permukaan yang sangat dangkal,
Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, satu persekutuan sangat mudah pecah atau sangat mudah ya mengalami penurunan semangat. Karena apa? Karena orang-orang di dalam persekutuan itu masih dikuasai oleh apa yang disebut baper gitu ya, terbawa perasaan baper. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita bukan berarti kita tidak punya perasaan. Kita juga punya perasaan, tapi perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun, itulah yang ada pada kita dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, di sini Rasul Paulus ya masih terus membicarakan soal hal perbandingan daripada bagaimana kita lebih menghargai hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani. Ya, kedua-duanya Bapak Ibu Saudaraku adalah kebutuhan kita. Tapi kita menempatkan yang tertinggi, yang paling bernilai, yang paling dihargai oleh Tuhan, dan yang paling membawa damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu kita mau berkorban. Amin. Nah, ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Di sini adalah soal bagaimana kita mengendalikan diri. Karena buah roh ialah pengendalian diri. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, buah roh adalah kasih dan pengendalian diri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan 22, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Amin. Berpegang teguhlah, kokoh, dan jangan goyah dengan kebenaran keyakinan kita bersama, saudara-saudaraku. Ya, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Amin. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di pagi hari ini, saudaraku, firman Tuhan mengajar kita semuanya. Kembali lagi, ya kita diterangi hati kita dengan semangat untuk mengasihi saudara-saudara kita, supaya kita terus memperjuangkan apa yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekalipun kita ya terkadang merasa dirugikan secara jasmani, secara hal-hal lahiriah, ingatlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya kita tidak ada yang dirugikan. Amin. Di hadapan kita, di hadapan Tuhan kita, kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya, jikalau kita melihat betapa besarnya kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita, dikatakan bahwa sedemikian rupa Allah tidak ya dikatakan menyayangkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk dikaruniakan menjadi korban tebusan bagi segala dosa dan kesalahan kita. Dikatakan saudaraku, lebih-lebih ya kita sekarang Bapak Ibu Saudaraku telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, saudara dan saya pasti diselamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat nilai-nilai daripada pengajaran kasih karunia itu sangat luar biasa. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan ya pengajaran-pengajaran yang secara duniawi, yang selalu berpusat pada berkat-berkat jasmani lahiriah, saudaraku, yang menjadi pusat dan fokus yang mereka kejar di dalam atas nama pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka saudara dan saya adalah orang-orang utusan-utusan duta-duta Kristus yang dipercayakan untuk membawa berita damai sejahtera ini kepada semua orang.
Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah. Mari kita saling mendoakan dan tekunlah berdoa. Dan mari kita semakin tekun saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya di dalam kebersamaan kita ini, di dalam persekutuan kita yang kudus ini, di dalam gereja tubuh Kristus, di mana kita semua adalah anggota-anggotanya. Mari saudaraku, tidak ada yang tertinggal di dalam pertumbuhan, di dalam proses ini. Saudaraku dan saya, kita semua ya berlomba-lomba mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yaitu di mana kita semua bertumbuh di dalam didikan, ajaran, bimbingan, dan juga pengarahan hidup di bawah pekerjaan Roh Kudus, di mana kita telah memiliki, ya, kita sudah menerima Roh Allah di dalam diri kita, tinggal Roh Allah, berdiam Roh Kudus yang mengajar dan menguatkan kita semuanya. Amin. Supaya pelayanan kita ke depan, Bapak Ibu Saudaraku, bisa terus berlanjut. Hidup kita dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus terus bersemangat menyambut semuanya itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ya, tetap semangat di dalam pelayanan kita bersama. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kita doakan makin banyak jiwa yang dimenangkan, ya, oleh Kristus melalui pemberitaan damai sejahtera yang kita sampaikan kepada semua orang. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kita sambut hari yang baik, hari yang baru ini. Ya, mari kita beraktivitas, melakukan segala pekerjaan kita. Kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, mencukupi apa yang kita perlukan. Kita sudah menerima, ya, sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Karena itu kita menghargainya, kita bertekun di dalam kesetiaan, dalam persekutuan kita, di dalam gereja tubuh Kristus ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini, semua orang-orang kudus-Mu dengan semangat rohani yang tinggi, dengan hati yang selalu terbuka untuk dibentuk dan dibangun dan diproses oleh hikmat sorgawi, oleh firman kasih karunia yang terus mengajar dan mendidik, melatih kami supaya kami diberikan kemampuan untuk berlari, untuk mengejar, dan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Nah, untuk itu kami sangat bersyukur ya Bapa, dan kami berterima kasih atas setiap berkat Tuhan yang dikaruniakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan memberkati. Salam. Amin.